Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh penjuru tanah air, bahkan juga untuk yang berada di luar negeri. Apa kabar hari ini, sahabatku tercinta? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita selalu diberikan kemudahan, dan setiap usaha kita untuk menjaga kesehatan diberi hasil yang nyata dan memuaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh dong kami tahu, sahabat tinggal di daerah mana? Apakah dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, atau bahkan Arab Saudi dan Eropa? Tulis di kolom komentar ya. Kami senang sekali membaca satu persatu komentar dari sahabat semua. Umur berapa sekarang, sahabatku? Apakah sudah masuk 60 tahun, 65 tahun, atau bahkan sudah kepala 7? Jangan khawatir, karena usia bukan batas untuk tetap sehat, bugar, dan bahagia. Dan bagaimana dengan kondisi kesehatan saat ini? Apakah masih sering merasa kembung, susah buang air besar, atau cepat merasa begah setelah makan? Jika iya, video kali ini sangat cocok untuk sahabat semua. Sebelum kita lanjut, izinkan kami mendoakan sahabat tercinta. Ya Allah, semoga seluruh sahabat channel Lansia Sehat yang sedang menyaksikan video ini, Engkau berikan kesehatan pencernaan yang optimal, dimudahkan segala urusan kesehatannya, dan dijauhkan dari segala penyakit lambung, usus, maupun sistem pencernaan lainnya. Amin. Pentingnya menjaga kesehatan pencernaan di usia lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, usia lanjut memang membawa banyak perubahan dalam tubuh, termasuk pada sistem pencernaan. Salah satu yang paling terasa adalah kemampuan tubuh untuk mencerna makanan dengan baik. Banyak lansia yang mulai mengeluh soal sembelit, perut kembung, buang angin berlebihan, bahkan merasa tidak nyaman setelah makan walau porsi tidak banyak. Semua itu bukan tanpa sebab. Tahukah sahabat bahwa semakin bertambah usia, produksi enzim pencernaan dalam tubuh akan berkurang? Selain itu, kontraksi otot-otot usus juga menurun. Akibatnya, makanan lebih lambat diproses dan bergerak di saluran cerna. Hal ini bisa menyebabkan sembelit, perut terasa penuh, dan gas berlebih. Masalah lainnya adalah berkurangnya aktivitas fisik, kurangnya minum air putih, konsumsi obat-obatan tertentu, dan perubahan pola makan juga turut memperburuk kondisi pencernaan. Ini semua membuat pentingnya perhatian lebih terhadap apa yang kita konsumsi, terutama makanan yang bisa membantu melancarkan sistem cerna secara alami. Mengapa buah sangat penting untuk pencernaan lansia? Dalam dunia medis dan gizi, buah dikenal sebagai salah satu sumber alami serat, vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif yang luar biasa. Tidak hanya untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi juga untuk membantu kerja sistem pencernaan, terutama pada usia lanjut. Buah yang kaya akan serat membantu meningkatkan massa feses sehingga mempermudah proses buang air besar. Enzim alami yang terkandung di beberapa jenis buah juga membantu memecah makanan menjadi partikel lebih kecil agar lebih mudah diserap tubuh. Lebih dari itu, buah-buahan juga mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan flora usus, menekan pertumbuhan bakteri jahat, dan menurunkan risiko terjadinya infeksi atau peradangan pada saluran cerna. Namun tidak semua buah cocok untuk lansia. Ada buah yang terlalu asam, terlalu keras seratnya, atau justru memicu gas berlebih. Maka dari itu, penting memilih buah yang sudah terbukti aman dan efektif untuk mendukung sistem pencernaan lansia berdasarkan panduan medis dan pengalaman nyata para senior. Kenapa lansia rentan dengan masalah pencernaan? Beberapa alasan utama mengapa para lansia rentan dengan gangguan pencernaan antara lain. Penurunan produksi enzim pencernaan. Misalnya enzim amilase, lipas, dan protease yang bertugas memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Produksinya mulai berkurang sejak usia 60-an. Perlambatan gerak usus. Peristaltik. Usus menjadi kurang aktif, akibatnya kotoran lebih lama tertahan dan menyebabkan sembelit atau konstipasi. Kondisi gigi yang tidak optimal. Banyak lansia mengalami kehilangan gigi atau memakai gigi palsu, membuat makanan kurang halus saat ditelan. Kebiasaan kurang minum air putih. Kekurangan cairan membuat usus lebih sulit melunakkan makanan sehingga bab menjadi keras dan menyakitkan. Pengaruh obat-obatan. Beberapa jenis obat seperti obat darah tinggi, obat nyeri, dan suplemen zat besi seringkali menimbulkan efek samping pada saluran cerna. Kurangnya asupan serat. Banyak lansia yang mengurangi makan buah dan sayur karena tidak terbiasa atau tidak nyaman saat mengunyah. Padahal ini sangat diperlukan tubuh. Maka dari itu,
memperhatikan asupan makanan, terutama buah yang ramah untuk pencernaan lansia, menjadi langkah bijak untuk mencegah keluhan berulang. Peran dokter dalam menganjurkan konsumsi buah bagi lansia. Dalam berbagai rekomendasi dari dokter spesialis gizi dan penyakit dalam, konsumsi buah menjadi bagian penting dari diet sehat lansia. Bahkan dalam pedoman WHO dan Kemenkes RI, disebutkan bahwa lansia sangat dianjurkan untuk mengonsumsi minimal 2-3 porsi buah setiap hari, terutama buah yang mengandung serat larut dan tidak terlalu asam. Beberapa dokter juga menekankan perlunya memilih buah yang matang sempurna, mudah dikunyah, dan rendah risiko menimbulkan iritasi pada lambung. Misalnya, buah pepaya matang, pisang Ambon, apel yang dikukus, atau alpukat yang lembut dan kaya lemak sehat. Dokter juga sering menyarankan kombinasi buah dengan yogurt, oat, atau madu alami untuk menambah manfaat pencernaan, menjaga keseimbangan mikrobiota usus, dan meningkatkan daya tahan tubuh secara menyeluruh. 5 buah yang akan kita bahas secara tuntas. Sahabat channel Lansia Sehat, dalam video ini kita akan membahas secara lengkap 5 jenis buah yang paling baik dan aman dikonsumsi oleh lansia untuk menjaga dan memperbaiki fungsi pencernaan. Buah-buah ini telah diuji oleh pengalaman para lansia, juga direkomendasikan oleh banyak tenaga medis karena sifatnya yang ramah di lambung, mudah dicerna, dan kaya manfaat. Kelima buah tersebut adalah pepaya, sang pelancar alami dengan enzim papainnya. Pisang, buah kaya pektin yang menenangkan saluran cerna. Apel, mengandung serat larut dan antioksidan untuk meredakan peradangan usus. Alpukat, lemak sehat dan serat tinggi yang melembutkan proses pencernaan. Prune, buah prem kering. Solusi manjur atasi sembelit dengan kandungan sorbitol alaminya. Setiap buah akan dibahas secara mendalam, mulai dari kandungan gizinya, cara kerja dalam tubuh lansia, testimoni nyata dari yang telah rutin mengonsumsinya, serta tips mengolah agar tidak bosan. Saatnya menyimak manfaat pepaya bagi pencernaan lansia. Setelah sahabat memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan sistem cerna di usia lanjut dan bagaimana buah dapat membantu, kini saatnya kita masuk ke buah pertama yang luar biasa manfaatnya, pepaya. Buah tropis yang harganya terjangkau ini ternyata menyimpan enzim dan serat tinggi yang mampu memperbaiki fungsi usus tanpa efek samping berbahaya. Di bab selanjutnya, kita akan membahas dengan lebih rinci bagaimana pepaya bekerja melancarkan pencernaan, bagaimana kandungan enzim papain dan seratnya membantu lansia terbebas dari sembelit, serta apa kata dokter dan lansia yang sudah membuktikannya. Jangan lewatkan, ya. Bab 2. Buah pepaya, pelancar alami yang kaya serat dan enzim papain. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami pentingnya menjaga kesehatan pencernaan di usia lanjut pada bab sebelumnya, kini saatnya kita membahas buah pertama yang sudah terbukti secara medis dan pengalaman nyata mampu memperbaiki sistem cerna lansia, yaitu buah pepaya. Ya, buah yang sering kita jumpai di pasar tradisional, hingga swalayan ini ternyata menyimpan manfaat luar biasa yang sering kali diabaikan. Sekilas tentang buah pepaya dan sejarahnya. Pepaya, Carica papaya, merupakan buah tropis yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, namun kini telah menyebar luas ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Tanaman ini sangat mudah tumbuh, bahkan di halaman rumah. Buah pepaya memiliki daging berwarna oranye kemerahan, rasa manis yang lembut, dan tekstur lunak sehingga sangat cocok untuk lansia yang memiliki masalah pada gigi atau pencernaan. Dalam sejarah pengobatan tradisional, pepaya sudah sejak lama digunakan untuk mengatasi masalah sembelit, nyeri perut, serta gangguan pencernaan lainnya. Bahkan di negara-negara seperti India dan Meksiko, pepaya dijadikan bagian dari terapi alami untuk pasien lansia dengan keluhan usus yang lambat. Namun bagaimana pandangan dunia medis tentang pepaya? Mari kita kupas kandungan ilmiah dan khasiatnya. Kandungan gizi pepaya menurut dunia medis. Pepaya bukan hanya sekadar buah biasa. Di balik lembutannya, tersimpan komposisi nutrisi lengkap yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Berikut beberapa kandungan penting dalam pepaya yang berkontribusi pada kesehatan pencernaan. Enzim papain. Ini adalah enzim proteolitik, artinya ia membantu memecah protein menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna. Enzim ini juga membantu membersihkan sisa makanan yang menumpuk di usus. Serat pangan, dietary fiber. Pepaya mengandung serat yang tinggi, baik serat larut maupun tidak larut. Serat ini membantu memperlancar pergerakan usus dan mengurangi risiko sembelit kronis. Vitamin C. Satu porsi pepaya mengandung lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin C, yang juga berperan sebagai antioksidan untuk mencegah peradangan di saluran cerna. Fol. Sangat penting bagi regenerasi sel, termasuk sel-sel dinding usus.
vitamin A dan beta-karoten, membantu menjaga kesehatan mukosa lambung dan melindungi dari luka atau iritasi. Kalium, membantu menstabilkan tekanan darah dan mendukung fungsi otot polos pada usus agar peristaltik, gerakan usus, berjalan lancar. Air yang melimpah. Pepaya mengandung air lebih dari 80% yang membantu melunakkan feses dan menjaga hidrasi tubuh secara keseluruhan. Cara kerja pepaya dalam sistem pencernaan lansia. Berikut ini adalah penjelasan medis bagaimana pepaya bekerja mendukung pencernaan yang sehat. Melancarkan buang air besar. Bab. Serat dalam pepaya meningkatkan volume dan kelembutan feses, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami konstipasi. Membantu pemecahan protein. Enzim papain membantu mencerna protein dari makanan seperti daging, telur, atau tahu tempe dengan lebih efektif. Ini sangat penting mengingat enzim alami tubuh lansia mulai menurun. Mengurangi gas dan kembung. Pepaya memiliki sifat karminatif, yang artinya dapat membantu mengeluarkan gas dari perut dan meredakan rasa kembung. Mengatasi peradangan saluran cerna. Kandungan antioksidan dan vitamin C pada pepaya membantu mengurangi inflamasi di dalam lambung dan usus. Menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus. Serat larut dalam pepaya menjadi makanan bagi bakteri baik, probiotik, yang membantu sistem cerna tetap seimbang. Rekomendasi konsumsi pepaya untuk lansia. Dokter spesialis gizi menyarankan agar lansia mengonsumsi 150 gram pepaya matang setiap hari, terutama saat perut kosong di pagi hari atau sebagai camilan sore. Pepaya matang yang manis alami tidak perlu ditambah gula atau susu kental manis, cukup dipotong kecil-kecil dan dikunyah perlahan. Bagi lansia yang sudah menggunakan gigi palsu atau memiliki kesulitan mengunyah, pepaya bisa dihancurkan dengan sendok atau di blender tanpa air menjadi bubur pepaya. Rasanya tetap enak dan manfaatnya tetap terjaga. Testimoni lansia yang rutin mengonsumsi pepaya. Berikut beberapa kisah nyata dari sahabat lansia yang telah merasakan manfaat pepaya. Bu Tuti, 68 tahun, dari Yogyakarta. Saya dulu sering sembelit. Kadang 3 hari baru bisa bab. Setelah rutin makan pepaya setiap pagi, saya bisa bab tiap hari tanpa mengejan. Alhamdulillah, perut jadi enteng, tidur juga lebih nyenyak. Pak Ahmad, 71 tahun, dari Bekasi. Setelah pensiun, saya mulai banyak keluhan perut. Anak saya yang dokter menyarankan makan pepaya tiap pagi. Saya ikuti saran itu, dan hasilnya luar biasa. Tidak hanya bab lancar, perut juga jarang kembung lagi. Bu Wati, 66 tahun, dari Denpasar. Pepaya sudah seperti obat alami saya. Saya suka campur pepaya dengan sedikit perasan jeruk nipis. Segar dan sangat membantu saat perut terasa penuh atau mual. Pepaya versus obat pencernaan kimia. Banyak lansia yang bergantung pada obat pencahar atau obat lambung setiap hari. Namun, penggunaan obat kimia secara jangka panjang bisa menyebabkan efek samping seperti ketergantungan, iritasi lambung, atau gangguan elektrolit. Pepaya, di sisi lain, adalah solusi alami tanpa efek samping yang bisa dikonsumsi harian. Menurut beberapa dokter, buah pepaya memiliki keunggulan sebagai pencahar alami yang tidak menimbulkan ketergantungan. Bahkan dibandingkan sirup laktulosa atau obat pelunak feses, pepaya jauh lebih aman dan murah. Pepaya dan kombinasi dengan buah lain. Agar tidak bosan, pepaya bisa dikombinasikan dengan pisang, untuk manfaat pencernaan ganda dan rasa lebih lengkap. Jeruk manis, untuk menambah vitamin C dan kesegaran. Yogurt plain, untuk menambah kandungan probiotik yang baik untuk usus. Namun hindari mencampur pepaya dengan susu kental manis atau es batu, terutama bagi lansia dengan MAC atau GERD. Tips memilih dan menyimpan pepaya. Agar mendapatkan manfaat maksimal, perhatikan tips berikut. Pilih pepaya yang matang di pohon. Biasanya kulitnya kuning menyeluruh dan aroma wangi. Hindari pepaya yang terlalu mentah atau terlalu matang hingga lembek. Simpan di suhu ruang jika belum dikupas. Jika sudah dikupas, simpan di kulkas maksimal 2 hari agar tidak kehilangan nutrisi. Kupas dan potong hanya saat akan dikonsumsi untuk menjaga enzim tetap aktif. Kesimpulan bab 2 pepaya. Sahabat cerna lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, tidak bisa kita pungkiri bahwa pepaya adalah buah luar biasa yang diberikan alam untuk membantu tubuh kita menjaga kesehatan pencernaan secara alami. Mudah didapat, murah harganya, rasanya manis, dan yang paling penting, aman untuk lansia. Dengan kandungan enzim papain, serat tinggi,
vitamin dan mineral penting, pepaya bukan hanya pelancar bab, tapi juga pendukung fungsi usus yang sehat. Bahkan dokter dan para ahli gizi menyarankan buah ini menjadi bagian dari pola makan harian lansia. Mengenal buah pisang sebagai pelindung usus dan lambung. Setelah mengetahui manfaat luar biasa dari pepaya, kini saatnya kita beralih ke buah kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu buah pisang. Buah ini tidak hanya mengenyangkan, tapi juga dikenal sebagai pelindung alami lambung, karena kandungan pektin dan kalium yang sangat bermanfaat untuk saluran cerna. Di bab selanjutnya, kita akan bahas mengapa pisang sangat direkomendasikan untuk lansia dengan MAC, perut sensitif, atau yang sering mengalami diare maupun sembelit. Kita juga akan membedakan berbagai jenis pisang dan mana yang paling cocok untuk usia lanjut. Siap menyimak? Sampai jumpa di bab 3. Bab 3. Buah pisang. Sahabat lambung dan usus yang menenangkan. Setelah mengenal manfaat luar biasa dari pepaya pada bab sebelumnya, kini saatnya kita membahas buah kedua yang juga sangat direkomendasikan oleh para dokter untuk menjaga kesehatan pencernaan, khususnya bagi sahabat lansia, buah pisang. Buah ini mungkin sudah sangat akrab di meja makan kita, namun seringkali luput dari perhatian sebagai penjaga utama kesehatan usus dan lambung. Dalam dunia medis dan gizi, pisang termasuk salah satu buah serbaguna yang memiliki indeks glikemik rendah, tinggi serat, serta kaya senyawa alami yang menyehatkan saluran pencernaan dari ujung kerongkongan hingga ujung usus besar. Mengapa buah pisang sangat cocok untuk lansia? Pada usia lanjut, banyak lansia menghadapi masalah kesehatan pencernaan seperti gangguan asam lambung, GERD, MAC kronis, sembelit, diare berulang, perut kembung dan begah. Nafsu makan menurun karena tidak nyaman di perut. Buah pisang hadir sebagai solusi alami yang menenangkan, melapisi lambung, dan melancarkan pencernaan tanpa harus mengandalkan obat-obatan setiap hari. Dokter bahkan menyebut pisang sebagai makanan transisi yang aman dikonsumsi ketika perut sedang tidak nyaman. Kandungan pisang yang menunjang pencernaan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, berikut ini kandungan utama buah pisang yang sangat mendukung sistem cerna, beserta penjelasan fungsinya menurut medis. Pektin, serat larut air. Pektin membantu membentuk gel di usus yang dapat mengikat racun dan memperlancar pergerakan makanan. Ini penting untuk mengurangi sembelit maupun diare. Resistan starch, pati resisten. Ini adalah jenis karbohidrat kompleks yang tidak langsung dicerna, melainkan menjadi makanan bagi bakteri baik di usus besar. Hasilnya, tercipta keseimbangan flora usus dan produksi asam lemak rantai pendek yang menyehatkan usus. Kalium, membantu mengontrol tekanan osmotik di usus dan mendukung fungsi otot polos usus agar mampu mendorong makanan lebih lancar. Magnesium, bersifat menenangkan sistem saraf pencernaan, membantu mengendurkan otot lambung dan usus yang tegang karena stres atau gangguan asam. Vitamin B6, membantu produksi serotonin di otak dan usus. Serotonin dikenal sebagai hormon bahagia yang juga mengatur pergerakan usus. Tanin, dalam pisang mentah, membantu mengatasi diare ringan dengan cara mengurangi sekresi air ke dalam usus. Jenis pisang yang cocok untuk lansia. Tidak semua pisang memiliki efek yang sama terhadap sistem pencernaan. Berikut ini beberapa jenis pisang yang sangat direkomendasikan untuk sahabat lansia. Pisang Ambon. Lembut, manis, dan mudah dicerna. Cocok untuk sarapan atau camilan. Pisang Raja. Teksturnya padat tapi tetap lembut saat matang. Cocok dikonsumsi langsung atau dikukus. Pisang Kepok. Matang. Kaya pati resisten. Sangat bagus untuk memperbaiki flora usus, namun sebaiknya dimatangkan dulu. Pisang Tanduk, dikukus atau direbus. Baik untuk lansia yang menghindari buah mentah. Kandungan zat aktifnya tetap terjaga meski dimasak. Catatan penting, hindari mengonsumsi pisang yang terlalu mentah, masih hijau keras, karena bisa menyebabkan sembelit atau memicu perut kembung pada sebagian lansia. Cara kerja pisang dalam menyehatkan saluran cerna. Berikut ini penjelasan bagaimana pisang membantu memperbaiki sistem cerna secara alami. Menenangkan asam lambung dan MAC. Pisang memiliki sifat basa, alkalin, yang membantu menetralisir kelebihan asam di lambung. Seratnya membentuk lapisan pelindung pada dinding lambung, sehingga mengurangi rasa perih. Mengatasi sembelit dan diare secara seimbang. Kandungan pektin dalam pisang bersifat unik, dapat menyerap air berlebih saat diare, dan menarik air ke usus saat sembelit. Efek adaptif ini menjadikan pisang sebagai buah yang sangat cocok untuk lansia dengan pencernaan labil. Menjaga peristaltik usus.
Kalium dan magnesium bekerja membantu koordinasi otot-otot usus agar bisa bergerak teratur dan tidak terlalu lambat. Menurunkan risiko peradangan usus. Senyawa antioksidan alami dalam pisang membantu menekan peradangan ringan di usus yang sering terjadi pada lansia dengan gangguan autoimun ringan atau iritasi usus kronis. Testimoni lansia yang mengonsumsi pisang secara rutin. Berikut beberapa pengalaman sahabat lansia yang telah membuktikan khasiat pisang bagi sistem pencernaannya. Bu Nur, 70 tahun, dari Surabaya. Saya punya asam lambung sudah belasan tahun. Kalau sudah kambuh, perut panas, ulu hati nyeri. Sejak saya rutin makan pisang Ambon setiap pagi sebelum makan nasi, keluhannya berkurang drastis. Bahkan sudah hampir 6 bulan saya tidak minum obat lambung. Pak Hadi, 67 tahun, dari Purwokerto. Saya sering susah bab, kadang bisa 4 hari tidak keluar. Sejak disarankan oleh anak saya untuk makan pisang raja setiap sore, alhamdulillah lancar setiap hari. Perut nggak begah lagi. Bu Sri, 72 tahun, dari Cianjur. Dulu saya tidak suka makan pisang. Tapi setelah minum obat darah tinggi dan merasa mual terus, dokter saya bilang coba makan pisang raja kukus. Saya coba. Dan betul, mualnya reda dan perut jadi adem. Pisang dalam perspektif dokter dan ahli gizi. Dokter spesialis penyakit dalam dan ahli gizi sepakat bahwa pisang adalah buah yang sangat direkomendasikan bagi lansia karena tidak memicu keasaman, mudah dicerna, cocok dikombinasikan dengan makanan lain, aman dikonsumsi rutin. Dalam jurnal medis seperti Nutrition and Digestive Health, disebutkan bahwa konsumsi pisang 2 buah per hari selama 4 minggu terbukti memperbaiki gejala dispepsia, gangguan pencernaan, dan mengurangi frekuensi diare ringan. Cara mengonsumsi pisang untuk lansia. Ada beberapa cara sederhana dan aman untuk menikmati pisang bagi sahabat lansia. Dikonsumsi langsung sebagai camilan. Dikukus atau direbus untuk memudahkan cerna. Diblender menjadi smoothie dengan yogurt atau oat. Diparut dan dicampur dengan madu untuk sarapan. Dipotong kecil untuk campuran bubur atau bubur kacang hijau. Hindari pisang goreng, kolak pisang dengan gula berlebih, atau pisang yang diawetkan dengan bahan kimia. Peringatan dan hal yang perlu diperhatikan. Walaupun pisang sangat baik, namun ada beberapa catatan penting. Jangan makan terlalu banyak sekaligus, cukup 1-2 buah per hari. Jika memiliki penyakit ginjal, konsultasikan dulu dengan dokter karena pisang tinggi kalium. Pisang yang terlalu matang, berbintik hitam seluruh kulitnya, tetap bisa dikonsumsi, tapi sebaiknya diolah menjadi kukusan atau campuran bubur. Kesimpulan bab 3 pisang, buah ramah untuk lambung lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa buah pisang bukan hanya sekadar camilan yang mengenyangkan, tetapi juga penyeimbang alami pencernaan lansia. Kandungan pektin, kalium, dan serat dalam pisang membantu menenangkan asam lambung, mencegah sembelit, dan memelihara usus tetap sehat. Dengan harga yang terjangkau, mudah didapatkan, dan fleksibel cara pengolahannya, pisang adalah pilihan cerdas untuk menjadi bagian dari pola makan sehat lansia setiap hari. Trio super buah penyehat saluran cerna. Setelah membahas pepaya dan pisang secara menyeluruh, di bab berikutnya kita akan membahas 3 buah lain yang juga punya khasiat luar biasa untuk pencernaan. Apel, alpukat, dan prune, buah prem kering. Ketiganya punya kombinasi kandungan serat, enzim, dan senyawa aktif yang saling melengkapi. Ada yang memperbaiki usus besar, ada yang menyeimbangkan lemak, dan ada yang mempercepat gerakan usus. Yuk, kita lanjutkan ke bab 4. Bab 4. Buah apel, alpukat, dan prune. Trio super buah penyehat saluran cerna. Setelah sebelumnya kita membahas 2 buah yang luar biasa untuk sistem pencernaan pepaya dan pisang kini, saatnya kita memperkenalkan 3 buah lainnya yang juga tak kalah penting dalam menjaga kesehatan usus dan lambung lansia. Ketiga buah ini memiliki khasiat yang saling melengkapi dan sangat direkomendasikan oleh para dokter dan ahli gizi. Mereka adalah apel, alpukat, dan prune, buah prem kering. Ketiga buah ini mungkin berbeda bentuk, rasa, dan tekstur. Namun, masing-masing memiliki peran spesifik yang sangat bermanfaat bagi sistem cerna, terutama bagi para lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. 1. Apel. Buah berserat larut tinggi, sahabat usus besar. Kandungan gizi apel. Apel dikenal sebagai buah yang menenangkan, karena selain menyegarkan, ia kaya akan nutrisi berikut. Serat larut. Pektin membantu melancarkan bab dan menyeimbangkan mikrobiota usus. Vitamin C.
sebagai antioksidan dan pelindung mukosa usus. Antioksidan quercetin bersifat antiinflamasi dan menurunkan risiko peradangan pada usus. Polifenol membantu melindungi saluran pencernaan dari kerusakan oksidatif. Manfaat apel untuk pencernaan lansia. Melancarkan buang air besar. Pektin akan menyerap air di usus dan membantu pengeluaran feses. Menjaga keseimbangan bakteri baik. Serat apel menjadi makanan bagi bakteri baik, prebiotik, di usus besar. Mengurangi risiko divertikulosis, sebuah gangguan usus besar yang sering menyerang lansia. Cara konsumsi untuk lansia. Apel sebaiknya dikonsumsi dengan kulitnya, karena sebagian besar serat dan antioksidan ada di kulit. Potong kecil dan kunyah perlahan, atau kukus sebentar agar lebih empuk bagi lansia dengan gigi palsu. Bisa dijadikan infused water untuk variasi. Testimoni lansia. Bu Rini, 66 tahun, dari Bandung. Sejak rutin makan apel setiap sore, saya merasa perut lebih enteng. Biasanya saya bab 2-3 hari sekali, sekarang hampir tiap pagi. 2. Alpukat. Lemak baik dan serat yang melembutkan usus. Kandungan gizi alpukat. Buah ini kaya akan lemak sehat dan mengandung nutrisi unggulan. Lemak tak jenuh tunggal. Monounsaturated fat membantu melumasi sistem pencernaan. Serat larut dan tidak larut memperlancar pencernaan dan menambah volume feses. Vitamin E dan K baik untuk regenerasi sel usus dan antioksidan. Asam oleat bersifat antiinflamasi dan membantu mengurangi peradangan pada dinding usus. Manfaat alpukat untuk pencernaan lansia. Melembutkan pergerakan usus, cocok untuk lansia yang sering bab keras dan mengejan. Meningkatkan penyerapan nutrisi lain. Lemak sehatnya membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Mengurangi nyeri perut karena iritasi usus. Cara konsumsi untuk lansia. Dihaluskan dan dicampur madu sebagai sarapan ringan. Bisa dibuat jus tanpa gula atau ditambahkan sedikit yogurt plain. Cocok juga dijadikan campuran bubur atau oatmeal. Testimoni lansia. Pak Slamet, 70 tahun, dari Solo. Kalau saya konsumsi alpukat seminggu 3-4 kali, bab saya jadi lembut dan tidak keras lagi. Saya juga merasa perut tidak pernah perih seperti dulu. 3. Prune. Buah prem kering pengusir sembelit alami. Apa itu prune? Prune adalah buah prem, plum, yang telah dikeringkan. Rasanya manis asam dan kaya manfaat bagi sistem pencernaan. Di luar negeri, prune bahkan digunakan sebagai suplemen alami untuk penderita konstipasi kronis. Kandungan gizi prune. Sorbitol alami, zat yang membantu menarik air ke usus besar dan melunakkan feses. Serat larut, membantu meningkatkan massa feses dan mempercepat pengeluarannya. Phenolate compound, senyawa alami yang bekerja seperti pencahar ringan. Vitamin K dan kalium, mendukung keseimbangan elektrolit usus. Manfaat prune untuk pencernaan lansia. Mengatasi konstipasi kronis tanpa obat. Sangat cocok untuk lansia yang mengalami sembelit lebih dari 3 hari. Menyehatkan usus besar. Mencegah wasir dan iritasi dinding usus. Aman untuk konsumsi harian dalam jumlah sedang. Cara konsumsi untuk lansia. Cukup makan 2-3 buah prune per hari, jangan berlebihan. Bisa direndam air hangat semalaman dan dikonsumsi pagi hari. Campurkan dalam bubur, yogurt, atau oatmeal. Testimoni lansia. Bu Tarsih, 68 tahun, dari Bogor. Setelah saya makan prune yang direndam air hangat, perut saya langsung terasa lega. Biasanya saya pakai obat pencahar, tapi sekarang cukup dengan buah ini saja. Mengapa ketiga buah ini disebut Trio Super? Sahabat channel Lansia Sehat, apel, alpukat, dan prune masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Namun ketika dikonsumsi secara bergantian atau dikombinasikan dalam pola makan harian, mereka menciptakan efek sinergis untuk kesehatan pencernaan. Apel, menyeimbangkan mikroba usus dan menambah massa feses. Alpukat, melicinkan jalur pencernaan dan menenangkan usus. Prune, mempercepat pengeluaran feses dan mengatasi sembelit kronis. Kombinasi ini menjadikan usus lebih aktif, lebih sehat, dan lebih seimbang tanpa efek samping seperti yang biasa ditimbulkan oleh obat pencahar kimia. Dukungan medis terhadap konsumsi buah-buahan ini. Dalam berbagai jurnal kesehatan lansia, termasuk The Journal of Nutrition and Aging, disebutkan bahwa kombinasi serat, lemak sehat, dan senyawa aktif dari buah-buahan sangat berperan dalam mencegah berbagai gangguan pencernaan seperti divertikulitis,
irritable bowel syndrome, IBS, MAC kronis, kolitis, polip usus besar. Dokter juga menyatakan bahwa strategi terbaik untuk menjaga usus di usia lanjut adalah dengan mengonsumsi buah segar dan buah kering alami secara rutin, bukan hanya mengandalkan obat. Tips konsumsi kombinatif untuk sahabat lansia. Untuk variasi dan hasil maksimal, berikut ini contoh pola kombinasi konsumsi harian buah. Pagi hari, apel potong sebagai camilan setelah sarapan ringan. Siang hari, alpukat halus dicampur oatmeal atau dimakan langsung. Malam hari, prune yang direndam air hangat diminum airnya dan dimakan buahnya sebelum tidur. Ingat, jumlah tidak perlu banyak, cukup satu porsi kecil per jenis, namun rutin setiap hari. Kesimpulan bab 4. Trio penjaga cerna yang tak tergantikan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah mengenal 3 buah dengan khasiat luar biasa. Apel yang menyeimbangkan flora usus, alpukat yang melumasi sistem cerna dengan lemak sehat, dan prune yang membantu membersihkan usus secara alami. Ketiganya sangat aman, mudah dikonsumsi, dan efektif dalam jangka panjang. Bahkan, para dokter dan ahli gizi menganggap trio buah ini sebagai terapi alami untuk menghindari penggunaan obat-obatan jangka panjang pada gangguan pencernaan. Jadi, mulai hari ini, yuk jadikan apel, alpukat, dan prune sebagai bagian dari menu harian sahabat semua. Baik dikonsumsi sendiri, dikombinasikan, atau dibuat variasi resep yang cocok untuk lidah dan lambung lansia. Setelah kita membahas 5 buah utama pepaya, pisang, apel, alpukat, dan prune, maka pada bab terakhir nanti, kita akan merangkum semua manfaat yang sudah kita pelajari, serta membagikan tips praktis konsumsi harian yang mudah dilakukan lansia. Tak hanya itu, kita juga akan berikan panduan waktu terbaik mengonsumsi buah, bentuk sajian yang direkomendasikan dokter, serta motivasi agar lansia tetap semangat menjaga pencernaan tanpa bergantung obat-obatan kimia. Yuk kita lanjutkan ke bab 5. Bab 5. Panduan konsumsi dan penutup. Cara praktis menjadikan buah sebagai solusi harian. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah membahas 5 buah utama yang telah terbukti mampu mendukung kesehatan pencernaan para lansia secara alami dan efektif, tibalah saatnya kita menyatukan semua pembahasan menjadi panduan yang utuh dan aplikatif. Sebab, pengetahuan saja belum cukup jika tidak disertai langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini, kita akan membahas dengan rinci bagaimana cara mengatur konsumsi 5 buah tersebut, waktu terbaik untuk menikmatinya, porsi yang sesuai untuk usia lanjut, serta pola mingguan yang seimbang dan aman. Semua disusun agar sahabat dapat mempraktikannya langsung di rumah tanpa kebingungan dan tanpa memerlukan biaya tinggi. Mengapa perlu panduan khusus bagi lansia? Usia di atas 60 tahun bukanlah akhir dari aktivitas produktif, namun merupakan fase di mana tubuh perlu perawatan lebih bijak. Setiap makanan yang masuk harus dipilih dengan lebih cermat. Tidak hanya soal rasa atau kebiasaan, tapi juga kondisi lambung, kesehatan usus, kemampuan mengunyah, serta penyerapan nutrisi. Beberapa lansia mungkin sudah memiliki keluhan seperti gigi sudah tidak lengkap atau menggunakan gigi palsu, mudah kembung jika makan buah sembarangan, takut asam lambung naik jika makan buah dalam keadaan perut kosong, sering sembelit, tetapi juga rentan diare jika konsumsi serat berlebih. Untuk itu, konsumsi buah-buahan meskipun alami, tetap perlu diatur waktu, porsi, jenis, serta cara penyajiannya. Nah, semua itu akan kita bahas tuntas di sini. Kapan waktu terbaik lansia makan buah untuk kesehatan pencernaan? Berdasarkan saran dokter spesialis gizi klinik, waktu makan buah yang ideal bagi lansia berbeda dengan orang dewasa usia muda. Berikut ini panduan waktu terbaik. 1. Pagi hari sebelum sarapan, tapi tidak saat perut kosong total. Waktu ini cocok untuk buah yang lembut dan tidak asam, seperti pepaya matang, pisang ambon, apel kukus, untuk yang lambungnya sensitif. Tujuannya, merangsang gerak usus, peristaltik, mempersiapkan lambung menerima makanan berat, melancarkan bab sebelum beraktivitas. 2. Setelah sarapan, 1-2 jam kemudian. Untuk buah yang agak pada seratnya, seperti apel mentah, alpukat, pisang kepok kukus. Tujuannya, mengisi kembali energi setelah sarapan, membantu proses pencernaan makanan berat seperti nasi dan lauk. 3. Sore hari sebagai camilan ringan. Ideal untuk prune, buah prem kering yang direndam air hangat, pisang raja, alpukat lembut dengan madu. Tujuannya, menjaga kenyang hingga malam.
Menghindari ngemil makanan yang digoreng. Membantu memperlancar bab malam atau pagi hari berikutnya. 4 malam hari sebelum tidur, 30-60 menit sebelumnya. Untuk lansia yang sulit bab di pagi hari, makan 2-3 potong prune yang sudah direndam air hangat bisa menjadi solusi alami yang lembut. Berapa porsi ideal buah bagi lansia setiap hari? Porsi buah yang tepat penting untuk menghindari kelebihan serat, gula alami, fruktosa, dan menghindari efek perut kembung. Contoh pola konsumsi harian dan mingguan. Agar lebih mudah, berikut contoh kombinasi jadwal konsumsi yang bisa sahabat terapkan di rumah. Pola harian, 1 hari penuh. Pagi, 1/3 pepaya matang. Siang, 1/2 alpukat ditumbuk halus. Sore, 1 pisang raja kukus. Malam, 2 buah prune yang sudah direndam air hangat. Tips variasi. Ganti tekstur. Kadang dikunyah langsung, kadang di blender, kadang dikukus. Ganti kombinasi. Hari genap gunakan apel dan pepaya, hari ganjil gunakan alpukat dan pisang. Kombinasikan dengan oat atau yogurt jika ingin tambahan probiotik. Bagaimana jika punya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, atau MA? Untuk lansia dengan diabetes, fokus pada buah berserat tinggi dan indeks glikemik rendah seperti apel, alpukat, prune. Hindari buah terlalu manis seperti pisang Ambon matang sempurna. Pilih pisang yang setengah matang dan kukus. Untuk lansia dengan hipertensi, pisang kaya kalium sangat baik untuk menurunkan tekanan darah. Alpukat juga mendukung tekanan darah stabil karena lemak sehatnya. Untuk lansia dengan MAC atau GERD, hindari buah asam seperti jeruk, nanas, atau mangga muda. Konsumsi pisang dan pepaya sebagai pelindung lambung. Hindari makan buah dingin dari kulkas langsung. Tips agar lansia tidak bosan makan buah setiap hari. Sajikan secara menarik. Potong kecil dengan bentuk unik, atau letakkan dalam wadah cantik. Libatkan keluarga. Makan buah bersama cucu akan membuat semangat. Kombinasi menu. Misalnya alpukat ditumbuk dengan madu dan sedikit susu oat hangat. Catat hasil. Buat jurnal kecil. Hari apa makan buah apa, bagaimana bab, rasa perut, dan mood harian. Manfaat jangka panjang konsumsi buah bagi pencernaan lansia. Sembelit berkurang hingga 90%. Nafsu makan meningkat. Obat pencahar mulai tidak diperlukan. Tidur lebih nyenyak karena perut ringan. Rasa bahagia meningkat karena tidak stres mikirin bab. Risiko wasir dan luka usus menurun signifikan. Metabolisme tubuh secara keseluruhan membaik. Sahabat channel Lansia Sehat yang terkasih, kami percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Mulailah dari 1 potong buah setiap hari. Rasakan tubuh sahabat yang mulai lebih ringan, buang air besar lancar, dan lambung terasa lebih tenang. Jangan menunggu nanti. Jangan tunda hingga merasa terlalu sakit. Pencernaan adalah pusat kesehatan tubuh lansia. Usus yang sehat akan menciptakan tubuh yang kuat dan pikiran yang tenang. Penutup. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat semua sejak bab pertama hingga bab kelima dalam menyimak penjelasan lengkap mengenai 5 buah terbaik untuk menjaga dan memperbaiki sistem pencernaan lansia menurut panduan medis dan testimoni nyata. Kita telah bersama-sama menelusuri manfaat luar biasa dari pepaya, si pelancar alami berkat kandungan serat dan enzim papainnya. Pisang, buah yang menenangkan lambung dan menjaga keseimbangan usus. Apel, kaya serat larut yang membantu flora usus dan memperlancar bab. Alpukat, penuh lemak sehat dan serat yang membuat gerak usus menjadi lembut. Prune, buah prem kering, solusi lembut tapi efektif untuk sembelit kronis. Kelima buah ini, jika dikonsumsi secara teratur, bervariasi, dan sesuai kebutuhan tubuh, akan menjadi alat bantu alami terbaik bagi sahabat semua untuk menjaga kesehatan pencernaan tanpa harus selalu mengandalkan obat-obatan pencahar, antasida, atau suplemen kimia. Perlu diingat, pencernaan yang sehat adalah kunci utama kualitas hidup yang baik di usia lanjut. Saat usus bersih dan perut terasa nyaman, kita pun bisa tidur lebih nyenyak, makan lebih lahap, beraktivitas lebih semangat, dan jauh dari keluhan nyeri perut, begah, atau susah bab. Jadikan buah-buahan sebagai teman sehari-hari, bukan hanya saat sakit. Tak perlu banyak, tapi cukup dan rutin. Jika sahabat merasa masih belum terbiasa, mulailah dari yang paling disukai. Bisa pepaya pagi hari, pisang di sore hari, dan apel setelah makan malam. Lambat laun,
tubuh akan memberi respon positif, dan sahabat akan merasakan manfaatnya secara nyata. Kami ingin dengar cerita sahabat. Apakah sahabat channel Lansia Sehat punya pengalaman sendiri dalam mengonsumsi buah-buahan yang kita bahas hari ini? Pernahkah sahabat merasa sembelit berkurang setelah makan pepaya? Atau perut terasa tenang setelah konsumsi pisang? Tulis di kolom komentar ya. Kami sangat ingin mendengar cerita sahabat semua. Pengalaman sahabat bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi lansia lainnya yang sedang berjuang memperbaiki kesehatannya. Pesan penutup. Kesehatan dimulai dari dapur sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, semoga video ini menjadi pengingat bahwa kesehatan tidak selalu datang dari apotek atau rumah sakit. Kadang ia tersembunyi dalam buah-buahan yang ada di meja makan kita setiap hari. Jangan tunggu sampai sakit baru mau berubah. Yuk mulai sekarang. Jadikan makan buah sebagai kebiasaan harian, bukan pengobatan sesaat. Karena tubuh yang sehat dimulai dari usus yang bersih dan perut yang bahagia. Sebelum kita akhiri, izinkan kami mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, berikanlah kesehatan yang paripurna untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat. Lapangkanlah saluran pencernaan mereka, hilangkan segala rasa nyeri dan sembelit, kuatkan tubuh mereka, dan jadikan hari-hari mereka lebih ringan dan penuh semangat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tentu tak kalah bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia dari channel Lansia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat.